Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi amarna bitta'ah wan naha 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ibu jamaah sholat subuh di Masjid Babus Salam Perumahan Bayangkara Sidoarjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita saat ini senantiasa diberikan oleh Allah kasih-Nya, rahman-Nya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan berkahnya Ramadan kita semuanya diberi oleh Allah sehat walafiat, diberi oleh Allah pula panjang umur yang barokah. Al-Fatihah. Bismillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kuliah subuh kali ini kita punya tema kiamat. Padahal ada ayat-ayat Al-Quran yang bicara masalah kiamat. Justru kalau kita amalkan dan masyhur, kalau kita baca ayat itu ba'da subuh, insya Allah Allah beri rizki yang barokah. Amin. Namanya surah Waqiah. Hebat kan Pak? Surat itu jamaah nggak ada masalah uang, yang ada masalah kiamat. Tapi kalau kita ba'da subuh baca itu surat, ibu-ibu, masya Allah, rizkinya nggak pernah berhenti. Kan hebat ya Pak. Jadi Indonesia ini orangnya pintar-pintar jemaah. Karena Quran ini jadi syifa, Quran ini jadi obat. Apapun kalau bicara Al-Quran itu pasti, walaupun gak sama dengan nawaitunya, tapi ini Al-Quran insya Allah diijabah oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Kayak orang kepingin Allah berikan panjang umur, Bapak Ibu baca surat At-Taubah yang terakhir, yang bunyinya insya Allah ibu-ibu sudah pernah dengar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ditambah yang terakhir sekali, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Dibaca 3 kali ba'da subuh, dibaca 3 kali ba'da maghrib. Insya Allah Bapak Ibu, umur jenengan dikasih oleh Allah panjang umur barokah. Amin. Ini amalan dari Mbah Yasin Ahmad Kediri ketika saya ngaji dengan beliau. Santrinya ngaji kitab tuh sepuh-sepuh pakai sepeda jemaah 70, 80. Nggak ada santri yang umur 30 tahun, nggak ada Pak. Sepuh-sepuh tapi ratusan orang yang ngaji.
Saya tanya Yai Ahmad Yasin Ahmad, nopo Pak Yai amalannya? Beliau ngomong, wong iki kabeh tak urui tiap ba'dah maghrib, ba'dah subuh dibaca itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai surat At-Taubah yang terakhir. Maka sebagai pengantar tadi Bapak Ibu, kalau kiamat itu banyak benar disampaikan oleh Allah, literatur yang paling handal, tidak bisa dikatakan dhaif karena Al-Quran itu di surah yang namanya surah Waqiah. Maka besok tatkala sudah kiamat, dan ini merupakan rukun iman kita yang keenam, harus percaya dengan datangnya kiamat. Begitu saatnya kiamat Bapak Ibu, semua orang tuh pada kumpul dengan grup-grupnya. Saya mikir pantes ya, sekarang ini wis mulai akeh grup-grup nang WA, kan banyak ya Pak ya. SD itu lho Pak, ada grup DW ya. SD, SMP grupnya dewe, SMA alumni ya grupnya dewe. Ya Allah, tak delok iki sing gak ono, cuma soneta grup sing gak ono jamaah sekalian, kabeh grup-grupan semuanya. Allah dawuhkan di surah Waqiah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rujja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatsa wa kuntum azwajan salasa. Ketika saatnya kiamat Bapak Ibu yang saya muliakan, manusia dipecah oleh Allah 3 golongan. Jenengan gak usah membayangkan yang aneh-aneh, yo pul kiamat engko yo. Kita pasti percaya kalau kiamat itu kehancuran jamaah. Yang namanya kehancuran Bapak Ibu, yang Allah berikan itu dunia, nggak langsung beres, enggak Bapak Ibu. Contoh-contoh kalau kiamat, Jawa Barat dikasih dulu kabar gunung meletus, biur. Orang Jawa Pak udah mulai mereka khawatir bener. Ya opo gerek Jakarta tak wocoy kelus kayak ini gunung itu loh iso kayak begitu hebatnya, seperti ayat surah Al-Qari'ah yang Bapak Ibu sering baca, Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasukal farasil mabthus wa takunul jibalukal ihnil manfus. Manfus itu bahasa Arab Pak. Manfus itu bahasa Arab, bukan bahasa Jakarta. Kalau sudah begitu jemaah sekalian, jenengan yang ada di sini, ini kalau kita ngomong prediksinya jemaah, gambarannya begitu ya opo kiamat itu. Kita pasti kenal ya Pak, kalau Allah sudah mendatangkan kiamat, Bapak Ibu akan diberi oleh Allah tadi itu contoh kecil tadi Jakarta, langsung gunung krakatau yang gede itu Pak, langsung biyor. Gunung Galunggung yang asalnya sekarang udah nggak ada, biyor lagi. Di sini jenengan belum kena apa-apa, baca koran wis wedi jenengan. Laksana sekarang jenengan takut lihat India yang kena corona, bener Pak? India itu loh Bu, masih jauh sama kita Pak. Ya Allah, di India orang sehari 3.000 terkapar dan meninggal.
mayat itu sudah tidak bisa terhitung lagi, dibakar, masya Allah, dikremasi, udah nggak pakai upacara, persis kayak buat yang namanya api unggun, cari kayu-kayu dewe, diobong-obong dewe. Saya mikir ini mungkin ya ono anak ngobong emak ya iki jemaah sekalian, karena emaknya mati ya rumah. Di sini sudah gupo Indonesia. Saya doakan semoga Indonesia ini negara yang barokah ya Pak. Wis nggak ada corona, amin ya Pak. Karena sampai saat ini ngapunten, anak saya yang ada di China belum bisa pulang Pak. Masih di Indonesia. Ketepatan dia kuliah di asalnya virus ini, virusnya corona itu Pak. Anak saya pulang November tahun 2019 pulang ke sini. Dia ngomong sama saya, hati-hati ayah, nopo nak Cino surih mati, surih mati, surih mati. Oh boy guna itu virus. Makanya kita dipulangkan. Loh kenapa kok dipulangkan? Mau ditutup kota Wuhan ya Indonesia, cik iso guyu-guyu jamaah. Jangan pernah dengar dulu orang-orang anak-anak mahasiswa Cina dimasukkan Natuna, kan pernah dengar ya Pak ya, dinatunakan 200 anak. Masya Allah Pak, pesawat yang bawa anak-anak mahasiswa Cina pulang ke Indonesia, Lion jamaah langsung dipreteli itu semua spare part di atasnya, kabinnya diporsikan, disinfektan, diganti semuanya. Karena ditengarai anak itu mulai mereka begitu. Kata Allah, wa kuntum azwajan salasa, aku bagi nanti mereka itu 3 golongan. Golongannya apa kata Allah? Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang ketiga kelompok wal akrabun. Jadi kelompok maimanah Bapak sekalian, kelompok kanan ini kelompok orang apik jamaah sekalian. Manakala saat ini dia di dunia ibadahnya, ukhrawiyahnya kepada Allah semata jamaah sekalian, manakala kiamat Allah udah backup mereka, tidak wedi, dia malah ngomong ojo khawatir nak iki kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena mereka udah ngerti iman, bener ya Pak. Gunung pada meletus kayak gitu, kita nggak usah ngomong kena lingkungan, kena apa-apa, ini pasti kiamat nak. Wis gak ono meneh ayate lo, gunung-gunung koyo ono watakunul jibalu kal ihnil manfus. Bapak Ibu yang punya iman nanti gak takut, wis gak apa-apa, wis kiamat, wis waktune, wis kiamat. Ayo ringkes-ringkes sepeda motormu buat anak, wis kiamat Pak. TV ku mah gak usah mbok gowo, mah kiamat wis mari. Mas-masan niku buat nenggot malah apa kiamat Pak. Wa ashabul maimanah, kelompok-kelompok yang api nanti insya Allah jemaah sekalian di masjid Bagus Salam nanti kumpul semuanya jemaah sini Pak, datang ke sini sekeluarga, bukan nangis tapi dia malah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama ketika Jumat kemarin saya didatangi oleh istri ABK KRI Nanggala 402. 2 orang ibu datang ke rumah. Dia bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kondisi suami saya? Bagaimana kondisi dia di sana? Maksudnya Bu, ibu tanya, saya kepingin tahu Pak Ustadz, itu sekarang ya apa kondisinya suami saya? Hari Jumat Pak,
ngapunten yang banyak. Malam hari ya pas Ramadan, karena mohon maaf Bapak Ibu, tiap malam di rumah itu ada sekitar 30 orang tahajud. Tiap malam tahajud, terus kelompok tahajud tiap malam. Jadi tadi barusan kita acara tahajud jelajah masjid, tadi barusan nyampe dari Gresik. Jadi dari Gresik nyampe di Sepanjang tadi jam 3-an, ganti baju terus berangkat ke Babu Salam. Alhamdulillah jemaah Babu Salam ini wajahnya wajah solih-solihah. Allahumma amin. Kita mohon kepada Allah, kita sambung kepada Allah, karena mereka udah ngerti Bu sekalian. Kalau nanti saatnya udah paham jemaah sekalian, kita sambung rohaniyah. Allahu Akbar, saya merinding. Semuanya pada berdoa. Berdoa Pak. Yang Islam baca doa, yang Islam baca tahlil la ilaha illallah, yang non muslim dia baca ya Tuhan. Mereka udah ngerti Pak, kalau ini sebuah musibah yang sangat luar biasa. Syukurnya saya, mereka semuanya berdoa. Pantas kalau itu ABK KR Nanggala jadi orang-orang mati syahid semuanya. Allahumma amin. Nikmat bener ya Pak, kematiannya udah paham. Jenengan sama Pak, orang-orang yang ashabul yamin, kelompok maimanah, wa ashabul maimanah, kelompok kanan kayak gini nih, ngerti jemaah. Kumpul di sini Pak, biar istighosah, walaupun nggak ada bannernya hadirilah istighosah dalam rangka kiamat, nggak ada jemaah sekalian. Tapi ngerti. Ustadz Sol langsung ngomong, Bapak Ibu jemaah Babu Salam, monggo sekarang kumpul, sudah waktunya kiamat. Nggih Ustadz, nggih Ustadz. Kumpul Pak, ya gak nangis ya tegar. Wa ashabul maimanah dia yang mereka punya kumpulan di luar sana, ikut istighosah mana ya juga di sana, yang dia punya kumpulan kelompok-kelompok orang-orang berbagi dengan anak yatim, kumpul juga di sana. Semuanya disetting indah oleh Allah. Wa kuntum azwajang salasa, dibentuk oleh Allah 3 kelompok tadi. Yang pertama ashabul maimanah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dengan barokahnya Ramadan ini kita termasuk kelompok wa ashabul maimanah. Allahumma amin. Anak kita yang enggak kelompok maimanah Pak, enggak bisa. Minggir sungkan. Kayak sini di kampung itu loh Pak, ngapunten jenengan punya acara, terus orang yang nggak biasa ikut acara sini disuruh masuk ke masjid, ngapunten Pak, pasti ngomong ampun lah tenjobo mawon, sungkan bener Pak. Monggo Pak teng masjid, boten sungkan, saestu sungkan. Maklum bendina ngucut ae Pak. Tapi yo apik gelem sedekah aja Mas sekali. Karena merasa dia Pak, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang melarang, padahal monggo jenengan melebet Pak, boten insya Allah boten ngapunten. Kula nggih ini ki mon takjil Ramadan mawon nggih ngapunten, kula tak wangsul kula. Dipaksa pun nggak bisa Pak. Diapakno pun gak bisa, hatinya yang ngomong. Sama dengan besok itu wa ashabul maimanah wa ashabul mas'amah, yang kedua kelompok wa ashabul mas'amah, kelompok yang kiri, kelompok yang maksiat, kelompok yang berbuat mungkarat. Naudzubillah, semoga keluarga kita ahlul ibadah. Allahumma amin. Bapaknya ashabul yamin, ashabul maimanah, bapak ibunya, adiknya, dadak ono mbake, naudzubillah kawin mbek wong Kristen, naudzubillah Pak, ya gak bisa kumpul Pak. Papanya ngomong kene, nak kene rene ta, enggak Pak, aku sungkan Pak, aku gak wong Babu Salam Pak, aku wong katedral Pak. Ngapunten dia Pak ya. Dia gak bisa ngomong Pak, ngomongnya sendiri langsung dia boten Pak. Kini ora iki kiamat iki. Kon kiamat boten Pak niki kali bojo kula dijak ten puncak goblok kan ora gendeng napa.
Puncak udah dhisik awakmu, mbok kirangan jangan puncak hari. Enggak bisa, Pak. Makanya sering kita doakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau anak masih nakal jemaah sekalian, anak masih gak genah kelakuannya, bukan pindah agama, insya Allah masih bisa dirangkul jamaah. Kayak anak-anak kita bapak sekalian, bapak aktif nang masjid, begitu kerja bakti dikongkon, karena itu dia anaknya, walaupun ben sore ngedudorot aja jamaah sekalian. Lu gelem jong kerja bakti nanggone kota masjid siapa mau Pak, Masya Allah. Wa ashabul maimanah. Maka jenengan ngapunten yang banyak, mumpung Ramadan tempatnya mustajabah. Kalau punya anak yang nakal, punya anak ngapunten jadi PR, jenengan satu baca Fatihah. Tiap anak satu, tiap anak satu, tiap anak satu, selama Ramadan dan seterusnya. Jadi kalau ndongakno anak jangan dirapel toh Bu, khususon anak-anak semuanya. Sayyidulillahi laumul Fatihah. Jadi malaikat, ya Allah, ndonga dirapel ini. Kenapa saya sampaikan satu anak satu Fatihah? Mohon maaf Bapak Ibu, saya orang tua, jenengan seorang ibunda, bapak-bapak ayah anda, kita punya anak 4 loh Pak, lahirnya sama, rahimnya sama, anak 4 keluar ke bumi itu lakunya nggak sama, bener Pak? Sing situ aku pinter Pak, Masya Allah, tapi sayang nyekel HP tok. Kudu nangis sampe. Nak sahur mencekel HP ya. Terawih nak nyekel HP, tapi pinter Pak, otaknya jenius, Masya Allah ya Karim. Sampai kita godek-godek, ya Allah rek, biyen kula nemu apa kok ngene rek. Nomor loro ya Allah, alhamdulillah nurut, tapi rada lemot jamaah sekalian. Ya Allah, dikongkon tuku buka Pak, mulih gawa gula lah hebat jamaah sekalian. Ya Allah nak, mau tuku buka nak gawa gula tuku waktu ya. Yang nomor 3 jamaah sekalian, ya Allah, ya gak patek pinter, ya gak nakal, cuma gak tahu ngomong jamaah sekalian, tapi meden lek mangan sawakul dhewe jamaah sekalian. Buka kabeh dicacapi ya Allah, mbak bapak dipangan ibu, ya Allah mbak denger jamaah sekalian. Masya Allah. Makanya bener Fatihahnya 3 sekali anak 3, Fatihahnya 3. Sampaikan kepada Allah, khususnya jamaah ibu bapak, kalau baca Fatihah kepada anaknya yang lengkap namanya, karena ketika jenengan itu lahirkan anak, nama lengkap tuh langsung ditulis oleh Allah di sana di lauh mahfudnya Gusti Allah. Bener jeneng orang Jawa lah pasti lek jeneng no anak kan bacaan, bener ya Pak ya, bubur abang diteken maksudnya. Makanya kalau Fatihah jangan nama panggilannya Pak, gak nyampe. Namanya Andika Pratama, ojo khususon Andi Al-Fatihah. Malaikatnya bingung Andi endi. Andi iku akeh rek. Blok A yo ono Andi, blok C Andi. Andi iki sing ndi ya Robi, dikek manfaat kok ngemesno ibuke, bolak-balik Anda Andi. Maka harus lengkap, khususon ilah Andika Pratama Al-Fatihah. Apalagi jenengan tuh Fatihah dengan yang elek, pasti malah gak genah. Lebih-lebih naudzubillah Fatihah dengan celukane arek kuru diceluk penceng di Fatihah, khususon lah penceng apun. Insyaallah tambah miring jamaah sekalian. Wa ashabul yamin, wa ashabul yamin, wa ashabul maimanah, kelompok yang kanan, wa ashabul mas'amah, kelompok yang kiri jamaah sekalian. Maka yang
Tiga adalah kelompok as-sabiqun. As-sabiqun ini kelompoknya para ulama. Kelompoknya para ulama, para nabi, para rasul, para anbiya, itu kelompok yang namanya awwalun, as-sabiqul awwalun. Jadi kelompok-kelompok sabikun jamaah sekalian. Dan di dunia nyata pun kelompok ini jamaah yo beda mbek kita jamaah sekalian. Kono gak kerja wiritan to oleh duit karena makomnya. Jenengan coba wiritan gak kerja insya Allah oleh tekel jamaah sekalian. Lebih itu jamaah sekalian, ashabul maimanah, ashabul mas'amah, yang sini kata Allah as-sabiqul awwalun, sabikun beto jamaah. Jangan ditiru Bapak Ibu yang saya muliakan, itu langsung pertanyaan Allah, itu namanya makom tajrid, makom sabab Bapak Ibu yang saya muliakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu para bapak ibu yang saya muliakan, peristiwa kiamat ini pasti akan terjadi. Jenengan nggak usah bingung, nggak usah ngikuti orang-orang kiamat ditentukan tanggalnya dan bulannya, karena orang Indonesia khususnya orang Islam le ono sing rodok-rodok berbau logika dieloki. Sampai saya heran, saya baca ada Islam Jasun, Islam Jawa Sunda. Nabi ini loh jenenge Sugimin lah baca lek sholawatan ya opo ya Allah ya gak enak Pak. Lek Muhammad lah enak ya Habibi ya Muhammad enak ya Pak. Lah coba iku mau ya Sugimin gak lo gitu tuh lo jamaah muridnya ada. Ayo Pak, pernah dulu jenengan pernah tahu kiai dari Ngawi pindah ke Malang karena mau kiamat, ada kan ya Pak? Ditinggal harta di Ngawi Pak, beli rumah di lahannya Pak Kiai di Malang, semuanya pindah jamaah, alasannya mau kiamat. Kiamat kok jelek tanah Pak, kiamat mati kabeh. Masya Allah Pak, orang-orang kita itu kalau senyar gitu Allahu Akbar, Masya Allah. Lo yang namanya Lia Eden kan pernah ada Pak ya, itu dipegang oleh polisi karena dia ngaku malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang ditangkap polisi Indonesia kecuali malaikat Jibril. Baru kali ini loh Polri megang malaikat Jibril kan. Leka Indonesia gak bisa aja mas sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ashabul maimanah wa ashabul mas'amah. Maka jenengan ora usah gupuh Bapak Ibu sekalian. Kenapa gak usah gupuh? Sebab Al-Quran udah banyak, peristiwa-peristiwanya sudah banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaikan jenengan ini. Oleh karena itu kenapa sih jenengan ada masjid, kenapa ada musola? Ini besok tempatnya evakuasi, paham ya Pak? Di sini ini Pak evakuasinya masjid, musola di sini ini. Makanya kalau bisa tingkat 4 Ustadz Soleh pe wonge akeh lek kiamat lak enak ndukur-ndukur kabeh ngono. Di istighosah ngono ya Pak ya. Artinya para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, lewat kesempatan di bulan Ramadan ini jenengan sama saya, kenapa saya sampaikan gak usah gupuh kapan kiamat. Yang terpenting jamaah sekalian, dunia ini selagi ada azan gak bakal kiamat. Kenapa? Karena ada sholat. Akhirnya sebagai pamungkas saya ngomong, kenapa nggak kiamat? Nanti ada pasti Pak, tapi kiamatnya nggak cepet-cepet jamaah sekalian. Sesoleh guru mantu masuk kiamat jamaah sekalian. Yo sakno gak sih ngenteni duwe putu 5, duwe buyut 9 ngono lho Pak ya. Jadi saudara yang saya muliakan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
ketika kita ini paham masalah adzan, ngapunten sebagai pamungkas ini saya mohon Bapak Ibu bisa menjawab. Adzan pada waktu Allahu Akbar apa jawabannya Pak? Allahu Akbar. Ketika muadzin ngomong asyhadu an la ilaha illallah apa jawabannya Pak? Namun ketika saatnya muadzin mengatakan hayya 'alas shalah apa jawabannya? Pertanyaan saya, kenapa kok gak podo? Kenapa kok gak podo Bapak sekalian? Harusnya kan harus podo ya Pak. Apalagi ini perintah sholat, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Hayya 'alas shalah, mari sholat. Hayya 'alas shalah, monggo sholat. Jenengan aja ketika ada kalimat waktu subuh, as-sholatu khairum minan naum, ya Pak, jawabannya kan connect, sodakta, kan bener ya Pak? Bener ya Allah, bener niku ya Allah, lebih apik sholat timbang turu, kan connect ya Pak. Tapi ketika saatnya hayya 'alas shalah, mari sholat, mari sholat, tapi jawabannya kok la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali engkau. Di balik ini ada apa jamaah? Luar biasa. Memang saya sampaikan lagi, saya tren ngaji Ramadan ini memang sering saya jadikan kajian. Kenapa hayya 'alas shalah kok jawabannya la haula wala quwata illa billah? Dikit aja Pak, karena waktunya jenengan ini Masya Allah. Tapi saya heran sama jenengan ini, kuliah subuh nggak ada sing dulu gak ada melek semuanya. Itu tanda-tandanya insya Allah sahur enak-enak sama sekalinya. Lek turuan itu insya Allah cuma sego putih ambek apa ceplok anduk ambek kecap Pak. Jadi mangkel turu ae, paham ya. Lek gini ini rata-rata daging, pete, ya Allah, sosis, mie, cerah-cerah, orang yang cerah-cerah. Kelihatan bener Pak. Terus membuktikan Pak, ini sahur lek gak enak turuan sama sekalian. Boleh rodok makan, ya Allah, ya Allah, ya pisan ya Allah ya Karim, ngene iki bojo, ya Allah, dibuka jam 3 deket, tak suka putih mbek endok aja sama sekalian. Lek ngene iki Dik jam 4 antekno ngene. Lek jam 3 iku sing apik habis kok goreng, ono iwak apa gurami ditaburi saus merah gitu jam 3 enggak apa-apa deh. Jam 3 cuma gitu jamaah. Ngapunten Bapak Ibu, guyon aja. Kenapa begitu Bapak Ibu? Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali Allah. Benar jamaah, kiamat dari Allah. Daya kekuatan masalah semua ini adalah dari Allah. Kiamat gak kiamat kan urusannya Allah, bener ya Pak ya. Jenengan gak usah moco YouTube Saudi banjir tandanya kiamat, wedi kabeh jemaah sekalian. Itu di bukit ini keluar apinya gini. Jenengan wis pokoknya jono azan, jono orang itu membaca sholat, membaca hayya 'alas shalah, sujud kepada Allah, bismillah. Allah tetapkan dunia ini sebagai panggung sandiwara agar Allah bisa memilah ayyukum ahsanu amal. Satu jamaah di antara kerentetan karena waktunya. Sholat itu hakikatnya Pak dari Allah. Sholat itu dari Allah Pak. Jenengan itu kalau ngomong sholat teko awake dhewe kuatnya karena jenengan, hebatnya karena jenengan Pak. Insya Allah gak mungkin berangkat sini jamaah. Makanya ibu-ibu kalau sholat taraweh umpama kesuwen baca Bu sini, baca apa? La haula wala quwata illa billahil azim. Biar gak jenengan jememengai. Allah alamat suwe temen.
enak no barang biasa lho. 20 kok masya Allah sebelah lo mari rek ya Allah selak nonton Ikatan Cinta iki pas api-api iki pas aloro ya Allah ya kan jenengan kok jemem baca hatinya apa la haula wala quwata illa billah ya Allah aku kesini karena engkau aku sujud juga karena engkau aku berdiri juga karena kekuatan engkau ya Allah engkau beri aku ya Allah aku yakin saya dengan sholatnya gak mungkin jememeng ini rahasia Pak ojo ngomong ngomong suka ngaji kan beneran lek gak ngaji bisa Allah menati malah jememeng wah lama tidak tahu lah haula gitu men gak tahu lah haula orang rasan tok aja ya Bu ya kalau ada tangganya nanti malam turun rasa sampai omongi mbak la haula wala quwata illa billah insyaallah demikian dulu Bapak Ibu yang saya muliakan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara ya Allah ya Rahman ya Rahim zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berikanlah jamaah Abu Salam ini sholatnya panjenengan terima ya Allah dengan ridho ya Allah jadi hamba-hamba panjenengan yang muttaqin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma ya syafiyal amrad Allahumma ya syafiyal amrad ya Allah sembuhkan sakitnya jemaah yang sholat mas subuh ini ya Allah datangkan obatnya datangkan obatnya ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar berikanlah kami ini panjang umur yang barokah ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin ila liqa wassalamah walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh